siapa Yesus. Sehingga saudara-saudara, yang harus menjadi notes bagi kita, kita tidak mungkin memisahkan antara Roh Kudus dengan Alkitab. Jadi kalau saudara-saudara merindukan Roh Kudus, tapi malas baca Alkitab, aneh. Sekali lagi, kalau saudara-saudara merindukan Allah, merindukan Roh Kudus, merindukan jamahannya, Anda malas baca Alkitab, aneh. Karena Roh Kudus tidak pernah bekerja tanpa kebenaran firman. Dia adalah Roh kebenaran. Amin. Dia akan memberikan pengertian kepada kita. Maka apa yang terjadi? Kita bisa menyimpulkan di dalam bagian ini, ia memimpin kepada seluruh kebenaran. Kita bisa melihat ada beberapa poin ini. Yang pertama, berarti roh kebenaran itu, ia akan menyingkapkan kebenaran. Jadi ia akan memberikan pengertian kepada kita tentang firman Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus, memberikan pengertian kepada kita tentang firman Tuhan. Yang kedua, ia akan menolong kita melepas kedagingan dengan menggunakan kebenaran. Saudara-saudara, Roh Kudus memakai firman-Nya, kebenaran ini untuk apa? Kita lepasin kedagingan. Jadi kalau kita mau melepaskan kedagingan, tapi tidak baca Alkitab, sangat mustahil. Tapi ingat ya, melepas kedagingan. Proses melepas kedagingan itu kadang-kadang kita harus akui, ada yang prosesnya sebentar, ada yang prosesnya seumur hidup. Jadi kalau kita, di dalam kehidupan kita, sampai detik ini, Anda punya hal-hal yang sulit Anda lawan, tapi Anda mau melawannya, tapi Anda sulit melawannya. Itu adalah karena Roh Kudus bekerja. Dan firman Tuhan juga bekerja dalam hidup Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, ia menarik kita dengan kebenaran ketika kita hampir salah jalan. Kita ini sesat, saudara-saudara. Saya mau tanya, siapa yang berani bilang Anda bisa kenal Allah tanpa perlu baca Alkitab atau tanpa perlu ke gereja, angkat tangan? Saya sih nggak berani. Tidak mungkin. Tapi berapa banyak ketika kita udah mulai salah jalan, waktu baca Alkitab dan waktu mendengarkan firman, kita diteguhkan kembali. Itu karena Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran itu menarik kita dengan menggunakan kebenaran supaya kita kembali tetap berada di jalan yang benar dan jangan sampai kita pindah jalur. Yang keempat, ia meneguhkan kita di tengah penderitaan dengan melihat kepada sang kebenaran itu, yaitu Yesus. Jadi Roh Kudus meneguhkan kita di tengah penderitaan dengan cara kita diajak melihat kepada Yesus. Saya memberikan contoh. Contoh paling simpel penderitaan adalah tentang pengampunan. Shalom, yang susah mengampuni, semua susah. Jangan bilang cuma satu orang. Kita semua susah mengampuni. Karena kita adalah orang-orang yang suka mencintai orang yang banyak memberi manfaat sama kita, tapi tidak akan memberi manfaat kepada orang yang tidak bisa memberi manfaat sama kita. Betul? Terima kasih untuk kejujurannya. Jadi pada intinya, kita semua adalah orang yang sulit mengampuni. Tapi waktu kita ada di tengah penderitaan untuk mengampuni orang lain, Roh Kudus menggunakan kebenaran ini untuk apa? Kita lihat Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengampuni kita semua orang-orang yang berdosa, meskipun kita tidak memberi keuntungan apapun untuk dia, tapi ia mau mengampuni kita. Dengan demikian, kita diajak untuk seperti dia. Seperti Yesus. Maka kalau tanpa kebenaran, kalau bukan dengan kebenaran ini, kalau tanpa firman Tuhan, tidak mungkin kita punya alasan untuk mengampuni. Apa alasannya? Biasanya alasan untuk mengampuni, kalau dunia alasannya adalah supaya lega. Yesus waktu mengampuni manusia, dia lega atau mati? Tidak ada kelegaan di dalam pengampunan, Anda mati. Perhatikan ini. Itulah penderitaan.
Tapi dia meneguhkan kita dengan memberikan firman. Supaya apa? Lihat Yesus yang sudah mati ini. Dia memberikan pengampunan. Darahnya tercurah. Jadi pengampunan itu bukan soal kelegaan. Tapi soal menjadi seperti siapa. Kalau kita bilang kita mau jadi seperti Yesus. Maka Roh Kudus mengajak kita. Ayo lihat kebenaran. Lihat Yesus. Lihat Yesus. Supaya apa? Kamu tahu arti pengampunan. Pengampunan bukan bicara kelegaan. Pengampunan bicara menjadi seperti siapa. Sekarang ini yang harus kita pikirkan. Kadang-kadang kan dikit-dikit, wah yang penting jiwa saya tenang. Yang penting ini. Semua yang Yesus lakukan untuk manusia tidak ada hubungannya dengan jiwa tenang. Tidak ada hubungannya dengan enak-enak hidup. Tidak ada hubungannya dengan hidup yang lega. Mati kok. Lalu kita mau jadi seperti Yesus atau tidak? Siapa yang mau jadi seperti Yesus? Yang mati di kayu salib. Maka lihatlah Roh Kudus menggunakan kebenaran supaya mengingatkan Anda. Kalau Anda mati-matian untuk melepaskan pengampunan atau melakukan hal-hal lain, ingatlah ada yang sudah mati beneran. Anda baru mati-matian, ini sudah mati beneran. Padahal bukan dia yang salah, dia mati beneran. Anda mati-matian doang. Itulah penghiburan kita. Ada yang lebih daripada kita, tapi dia tidak pernah mengeluh. Ada yang lebih daripada kita, tapi dia mengerjakannya karena kasih. Yang kelima, Roh kebenaran menolong kita melaksanakan panggilan Allah seperti yang tertulis dalam firman-Nya. Saudara-saudara, hidup di dalam panggilan Tuhan enak atau enggak? Langsung enggak ya? Padahal langsung enggak ya? Heran gua. Ya, saya harus bilang enggak ya. Saudara-saudara, hidup di dalam panggilan Allah tidak enak. Coba bayangkan, minggu lalu ya, ini minggu lalu. Minggu lalu minggu lalu. Hari Minggu lalu tuh saya ada pengajaran dengan Ladies and Soul hari Senin. Hari Selasa saya ada pengajaran dengan Real Building the Leaders. Hari Rabu saya ada pekerjaan. Hari Kamis saya harus khotbah kenaikan. Hari Minggu saya khotbah 2 kali. Semua isinya beda, nggak ada yang sama. Semua isinya beda, nggak ada yang sama. Berat nggak? Berat banget jujur. Jujur berat banget. Apalagi tema hari Kamis kenaikan adalah kenaikan. Yang betul-betul doktrin kekristenan yang sangat penting. Susah. Bagaimana saya mengerjakan itu semua? Itulah. Kalau saudara-saudara bisa menikmati apa yang saya sampaikan, itu semua karena Roh Kudus yang menolong. Saya tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Ingat, saya cuma tahu kemampuan saya terbatas. Tapi kalau Roh Allah mengizinkan saya dan saudara menikmati firman-Nya, itu karena Dia yang mau memberi anugerah. Jadi terpujilah Tuhan. Jangan lihat kepada kemampuan saya, tidak ada gunanya kemampuan saya. Saya tidak mampu, saya adalah orang bodoh, orang tidak berguna. Tapi di tangan Allah, saya memberikan kegunaan bagi saudara. Jadi kalau dalam seminggu itu kemarin, kalau bukan karena Roh Kudus yang menolong saya, siapa? Jujur, lelah loh. Itu bikin 1-2. Oh ya, hari Selasa siangnya sebelum Real Building Leaders, saya ada ngajar di kampus. 1, 2, 3, ada 6 bahan lah saya harus siapin minimal. Hari itu. Hari ini dan besok juga sangat banyak bahan yang harus disiapkan. Tapi kalau bukan karena Roh Kudus yang menolong, siapa saya dan saudara bisa melakukan itu? Jadi saudara-saudara, itulah Roh Kudus yang bekerja. Kalau bukan Dia yang menolong, kita tidak mungkin mengerjakan panggilannya. Kenapa? Mustahil. Capek, berat, ngurusin manusia gampang nggak? Enggak. Kadang-kadang kita udah siapin room komsel, datang telat-telat.
Padahal kita yang mau ngajarin, kita yang datang on time, yang telat harus kita kasihanin. Kasihan nih. Itu kalau di dunia kerja, itu nggak boleh masuk itu. Atau di dunia pendidikan nggak boleh masuk itu. Tapi gimana? Nah ini saudara-saudara, kalau bukan karena Allah yang menolong kita, yang memberikan pengertian-pengertian ini, tidak mungkin. Jadi itulah makanya di tempat ini yang dimuliakan adalah Allah. Kita tidak mempermuliakan siapapun dan jangan lihat kepada saya. Saya adalah orang yang tidak berguna. Tapi lihatlah kepada Allah yang memberikan manfaat kepada kita semua. Dan kita harap Dia yang dipermuliakan lebih daripada apapun. Amin saudara-saudara. Jadi kalau Anda mau ikut panggilan Allah, Anda harus baca Alkitab supaya Anda mau. Kenapa? Ikuti Yesus yang mengikuti kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Ia yang mengutus aku. Tidak mungkin kita bisa melakukan kehendak Allah jika tidak berkaca kepada Yesus. Itulah makanya Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi Ia memakai kebenaran supaya apa? Kita mengerti kebenaran dan mau melakukannya dalam hidup kita. Itu ya kerja Roh Kudus ya saudara-saudara ya. Paham ya semuanya ya? Jadi kalau siang hari ini Anda bisa menikmati firman, kerjanya Roh Kudus. Kita harus memuji Roh Kudus. Memuji Tuhan. Poin pertama itu. Poin kedua, lanjut. Asik ya? Berat ya? Kenapa Jeff? Masih lama Kobi. Kan biasa kita sampai 2 jam khotbahnya doang. Gambar tadi belum dibahas. Kalau gambar itu dibahas, pusing lah kita semua. Ya. Saudara-saudara, masuk poin kedua. Ayat 14. Di situ ada perkataan, Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kita lihat poin kedua adalah Roh Kudus mempermuliakan Yesus. Ini adalah hal yang penting, Roh Kudus mempermuliakan Yesus. Coba baca ayat 13 dan 14. Kurang lebih sama nggak ayatnya? Kurang lebih sama, betul nggak? Ia adalah roh kebenaran, Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, apa yang didengarnya. Terus kemudian ayat 14, Ia akan memuliakan aku. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Kurang lebih sama. Yang 13 tapi ngomongin siapa roh kebenaran itu. Yang 14, dia akan melakukan apa? Ia akan memuliakan Yesus. Apakah karena Roh Kudus lebih rendah sehingga ia memuliakan Yesus atau tidak? Barulah kita masuk ke dalam gambar-gambar yang tadi. Boleh? Next. Ya. Ini adalah penggambaran Allah Tritunggal. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Satu esensi, 3 pribadi. Sekali lagi, Tritunggal itu apa? Satu esensi, 3 pribadi. Kalau ada yang bilang, oh misalnya nih mencontohkan, misalnya Laura, ini ya Laura. Oh Laura adalah chef. Tapi kalau di gereja dia adalah jemaat, kalau di rumah dia adalah anak mamanya. Itu adalah kekeliruan, bukan kekeliruan. Kita langsung memasukkan itu ke dalam kesesatan. Itu namanya modalisme. Jadi kita tidak percaya seperti itu. Kenapa? Karena kan pribadinya cuma Laura doang. Laura yang jadi apa, Laura yang jadi apa, Laura yang jadi apa. Itu berubah mode namanya, modalisme. Makanya nanti itu di dalam dunia kekristenan, kita langsung bilang itu adalah sesat. Dunia kekristenan ada perbedaan antara salah dan sesat. Salah berarti dia sesat, sesat berarti udah sesat banget. Itu ya. Nah, saudara-saudara, ada salah satu pengajaran yang beredar juga di Indonesia ini tentang Roh Kudus adalah tenaga. Itu sesat. Pergi dari situ. Karena Roh Kudus bukanlah tenaga, dia adalah pribadi. Pribadi Allah Tritunggal. Dan saya harus bilang, oh ya kan Bapa, Anak, sama-sama Allah. Hati-hati dengan kata-kata sama-sama Allah.
Karena apa? Sama-sama Allah berarti Bapa adalah Allah yang pertama, Allah yang kedua, Allah yang ketiga. Sama-sama Allah. Ya kan kita sama-sama manusia, dua manusia. Sama-sama Allah berarti tiga Allah. Satu Allah. Allah cuma satu. Esensinya satu, pribadinya tiga. Makanya kita tidak bisa sembarangan ngomong. Hati-hati banget di Tritunggal. Karena jurang menuju kesesatan sangat terbuka lebar. Wah, kalau gitu ngapain susah-susah? Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah doktrin penting kekristenan. Anda harus ngerti ini, kalau nggak Anda sesat. Gitu ya. Nah, karena mereka adalah satu, mereka setara. Bapa setara dengan anak, anak setara dengan Roh Kudus, Roh Kudus setara dengan Bapa. Mereka tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Bapa setara dengan anak, anak setara dengan Roh Kudus setara dengan Bapa. Tetapi di dalam kesetaraan, apa yang terjadi? Mereka mempermuliakan satu sama lain. Bapa mempermuliakan anak, anak mempermuliakan Roh Kudus mempermuliakan Bapa. Yesus mempermuliakan Roh Kudus dan lain sebagainya macam. Satu sama lain saling mempermuliakan. Nah, makanya ini menjadi contoh bagi kita juga. Kenapa kita merendahkan diri dan menganggap yang lain kepentingannya lebih penting daripada kita? Karena Allah Tritunggal pun seperti itu. Makanya kalau di dalam kekristenan diajarkan, harusnya kita tidak memikirkan kepentingan kita lebih penting daripada kepentingan orang lain. Kenapa? Karena Bapa, kita belajar dari Allah Tritunggal ya, Bapa mempermuliakan anak, anak mempermuliakan Roh Kudus mempermuliakan Bapa. Jadi ini bukan karena Roh Kudus bukan karena dia lebih rendah daripada Yesus, maka ia mempermuliakan Yesus. Karena setara, ia mempermuliakan Yesus. Di dalam kesetaraan itu, ia mempermuliakan Yesus. Lalu bagaimana memahami hal ini? Nah, boleh mundur satu slide. Terima kasih. Dan waktu saya belajar, saya melihat beberapa komentari. Dari 5 komentari yang saya baca, 4 saya nggak ngerti tentang Yohanes ini. Sesulit itu, saudara-saudara. Saya harus bilang ayat 13 dan 14, sesulit itu. Sekali lagi, sesulit itu. Kitab Yohanes sesulit itu. Tapi dari semua komentari, ada satu komentari yang bisa saya ngerti. Yaitu komenterinya John Calvin. Saudara-saudara, John Calvin bilang apa tentang ia memuliakan aku? John Calvin bilang, Roh Kudus tidak akan membuat kerajaan yang baru yang berbeda dengan Yesus. Karena apa? Banyak banget pengajaran yang seakan-akan Roh Kudus kayak membuat kerajaan yang baru. Dan kemudian berarti dengan demikian, pengajaran daripada Roh Kudus itu tidak akan pernah beda dengan pengajaran Yesus. Karena mereka tidak membuat kerajaan yang berbeda. Roh Kudus tidak membangun sebuah kerajaan yang berbeda. Dan saya mau tambahkan dengan komentari dari John Calvin berkata seperti ini. Silakan boleh di next. John Calvin bilang, karena segera setelah Roh Kudus dipisahkan dari firman Kristus, pintu terbuka untuk segala macam hayalan dan penipuan. Mereka memilih untuk merancang teologi baru yang akan terjadi dari wahyu atau revelation. Penglihatan. Kalau roh dipisah dari kebenaran, yang terjadi adalah hayalan. Penipuan. Ada yang udah pernah tertipu? Sekali lagi, kalau roh itu dipisahkan daripada kebenaran, yang terjadi apa? Hayalan atau penipuan. Dan nama penipuan ini adalah pewahyuan. Saya mendapat pewahyuan yang baru. Ini adalah pewahyuan. Hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Di zamannya John Calvin belum ada karismatik.
Tapi ada kaum atau gerakan namanya Anabaptis. Anabaptis itu kurang lebih kayak gitu. Sama lah kurang lebih dengan kaum-kaum karismatik. Yang kadang-kadang ngomong, saya melihat. Setelah dilihat, kayaknya kamu akan seperti ini tahun depan. Dia gagal, kamu kurang beriman. Kamu kurang beriman. Saudara-saudara, saudara-saudara, kalau Anda mau dengar ceritanya Andre nanti setelah ke ibadah ini, itu terjadi sama dia. Dan saya mau membuat sebuah pengertian gini. Teologi akan mempengaruhi psikologi. Anda nanti harus tanya sama dia apa yang terjadi sama dirinya ketika dia ngomongin kayak gitu. Kenapa? Teologi mempengaruhi psikologinya. Jadi kenapa di sini tidak boleh main-main sama pengajaran? Karena kita tahu itu akan mempengaruhi psikis Anda. Makanya kenapa jiwa Anda, jiwa manusia hancur-hancuran, teologinya hancur-hancuran. Kalau Anda mau terus hidup di dalam kehidupan yang hancur-hancuran, silakan berteologi asal. Tapi di tempat ini, saya tidak akan mengizinkan teologi asal masuk, dan kita akan terus membicarakan teologi yang benar. Supaya apa? Jiwa Anda aman. Karena teologi yang sesat membuat psikis Anda pun jadi sesat. Jadi hancur-hancuran. Nanti boleh kalau ada yang mau tanya-tanya sama Andre, silakan ya, saya izinkan. Tapi kalau Andre mau cerita aja, kalau enggak ya terserah dia ya. Nah itu ya. Jadi saudara-saudara, di sini perhatikan, kalau saya boleh menggumuli ya antara Yesus dan Roh Kudus, saya menemukan sebuah hal yang unik gitu. Uniknya apa? Jadi gini, Yesus itu tadi kan karyanya keselamatan, ya. Yesus itu adalah karyanya salib. Tapi di Alkitab kita akan melihat lebih banyak cerita tentang kesembuhan-kesembuhan, betul apa betul? Kesembuhan. Makanya waktu manusia datang sama Yesus, mereka akan dominan lihatnya ke kesembuhan daripada kepada salib. Karena apa? Mereka nggak ngerti ceritanya. Karena nggak ngerti, yang mereka tangkap cuma sembuh, bukan salib. Padahal dari semua cerita itu, isinya adalah tentang salib, bukan tentang sembuhnya aja. Nah itu Yesus. Jadi ada kesalahan berpikir tentang Yesus yang seperti itu. Nah kalau kesalahan berpikir tentang Roh Kudus apa? Ini kan Yesus kan kelihatan. Kalau kesalahan berpikir tentang Roh Kudus adalah orang salah berpikir, dia menganggap karunia Roh Kudus adalah kerjaan Roh Kudus yang paling utama. Sekali lagi, banyak orang berpikir karunia Roh Kudus adalah pekerjaan Roh Kudus yang paling utama. Itulah makanya kalau ada orang yang mengadakan mujizat, langsung ini pasti Roh Kudus. Ini pasti Roh Kudus. Iblis juga bisa bikin mujizat, saudara-saudara. Iblis juga bisa bikin mujizat. Yang tidak bisa iblis lakukan apa? Membawa Anda mengerti kebenaran. Karena dia adalah bapa segala dusta. Iblis juga bisa nyembuhin. Yang iblis tidak bisa sembuhin, lakukan apa? Membawa Anda melihat kepada kebenaran. Saudara-saudara, misalnya ada di dalam 1 Korintus 12 karunia bernubuat, ya. Terus kita yang tidak mengerti karunia bernubuat itu, kita akan bilang apa? Oh, bernubuat itu artinya adalah menyampaikan hal-hal yang, kamu akan begini, kamu akan begini. Salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Bernubuat di dalam hal tersebut itu artinya memberitakan firman Tuhan. Karunia bernubuat artinya karunia untuk memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Nubuat itu kan sebenarnya pekerjaannya nabi. Tahu nggak? Pekerja nabi itu tugasnya apa? Menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Itulah nubuat. Jadi karunia bernubuat adalah menyampaikan pesan Allah kepada, itu karunia bernubuat. Terus kemudian karunia apa lagi? Kesembuhan. Kita berpikir karunia kesembuhan itu artinya apa? Tumpang tangan. Heal, be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Is it true? Saudara-saudara, ternyata karunia kesembuhan di dalam bahasa aslinya, nanti boleh baca bahasa Inggrisnya, ternyata itu adalah kata jamak, bukan singular.
bukan tunggal tapi jamak. Gifts of healing. Ada S. Jamak. Dan waktu itu saya baca sebuah tafsiran, dia bilang gini, salah satu bentuk dari karunia kesembuhan tahu nggak apa? Counseling. Jadi Bapak Ibu, itulah gunanya ada gereja. Gereja memberikan konseling supaya apa? Anda mendapatkan kesembuhan. Makanya jangan gua doang ya, kita semua harus bangkit supaya kita bisa konseling. That's the gifts of healing. Apa itu salah satunya? Konseling. Maka kalau ada yang berbeban berat, mari konseling, ngobrol. Supaya apa? Anda mengalami kesembuhan. Jadi jangan apa-apa dipendam. Kak, saya kuat. Sedap. Gue bisa kok. Iya. Kalau saya kan kadang-kadang ada yang ngechat, terus ada yang bilang, abis itu terakhir chatnya saya biasanya bilang, semangat. Iya dong pasti. Oh ini manusia paling tidak semangat yang saya tahu nih. Saya biasanya ngetes dengan kata semangat ya. Nah, kalau ada yang jujur dia akan bilang, Kak makasih ya. Kalau dia nggak jujur dia akan bilang, pasti. Iya emang harus begitu. Nah kenapa? Karena jangan-jangan hati-hati, jangan-jangan dia merasa kesembuhan bukan hal yang penting buat dia. Padahal dari konseling ada kesembuhan. Let's go. Itulah gunanya ada konsel. Supaya apa? Ngobrol, konseling, bahas-bahas orang. Ya bahas-bahas orang di konsel ya. bahas firman, bahas masalah-masalah hidup. Supaya apa? Kita sama-sama ngerti. Itulah the gifts of healing. Makanya jangan tinggalkan pertemuan. Kalau ada fellowship juga bisa itu jadi gifts of healing. Bertemu dengan saudara seiman, bukankah itu adalah kita bisa ngobrol, hahaha fun, munafik banget. Nah itu, jadi gifts of healing, kesembuhan. Nah, salah satu yang juga menjadi salah satu yang sering diperdebatkan adalah tentang bahasa roh. Saudara-saudara, saya harus menekankan, kita mengizinkan kalau ada yang bisa bahasa roh di sini. Tapi harus ada yang nafsir. Kalau nggak ada yang nafsir, jangan. Itu Alkitab nulis gitu. Oke? Paham semuanya? Kalau ada yang nafsir, boleh. Paham ya semuanya ya? Anda mau bahasa roh di sini? Silakan. Tapi ada yang pertama harus ada yang nafsir, yang kedua ngomongnya satu-satu. Jangan barengan. Alkitab ngomong gitu, baca 1 Korintus 14 nanti ya. Di situ udah dibahas tata cara berbahasa roh. Oke? Makanya nanti kalau ada yang berbahasa roh dengan penuh keberanian, Kak, saya mau bahasa roh, silakan. Udah ada yang bisa nafsirin? Ada, silakan. Panggil satu-satu. Nggak boleh ramean. Aduh, saya nggak perlu jawab ya. Ingat ya, bahasa roh boleh, tapi satu-satu. Karena Alkitab ngomong gitu. 1 Korintus 14 kok. Jadi tidak ramean, satu-satu. Kita mengizinkan, sekali lagi ya, kita mengizinkan. Tapi satu-satu dan harus ada yang menafsirkan. Betul? Alkitab ngomong gitu? Kalau masa sih? Berarti Anda belum baca Alkitab, jangan-jangan. Kalau gak ada yang menafsirkan, jangan. Alkitab bilang jangan. Jadi kita harus lebih turut kepada Alkitab daripada kemampuan Anda berbahasa roh. Tapi jangan-jangan itu harus dipertanyakan. Karena sekali lagi roh tidak pernah lepas daripada kebenaran. Itu ya saudara-saudara ya. Jadi kita lihat ya, jangan sampai kita menjadi salah. Maka next. Maka dengan demikian saudara-saudara, kita harus melihat next. Nah, roh kebenaran adalah roh yang akan memakai kebenaran atau firman untuk mempermuliakan Yesus. Ini membuat nih salah juga nih. Ini akibat dari terlalu banyak belajar. Ini yang mengulang latihan, membuat. Dan membuat manusia untuk mempermuliakan Yesus. Bukan membuat manusia mempermuliakan diri atau sekedar memberi validasi atas perasaan pribadi.
Roh Kudus, roh kebenaran itu, karena ia mempermuliakan Yesus, maka kalau kita hidup di dalam dia, artinya apa? Kita akan mempermuliakan Yesus. Roh kebenaran mempermuliakan Yesus dengan cara apa? Memberitahukan apa yang ia dengar dari kebenaran. Dari sini, dia memberitahukan kepada manusia, kemudian nanti apa yang terjadi kepada manusia? Manusia yang memahami ini dari Roh Kudus, ia akan mempermuliakan Yesus. Gitulah siklusnya. Gitulah polanya. Jadi tugas dari roh kebenaran itu apa? 5 yang tadi. Ingat, pertama ia membuat kita mengerti tentang kebenaran. Saudara-saudara, jadi inilah bagian yang memperteguh pemikiran kita tentang doktrin Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita pengertian tentang kebenaran Allah. Maka biarlah itu yang kita cari di dalam seluruh hidup kita. Roh Kudus tidak akan membuat kerajaan yang baru, tidak akan membuat pengajaran yang baru, tidak akan membuat Pentakosta kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-100, nggak ada. Ingat, Roh Kudus bekerja di segala zaman dengan sama baiknya, dengan sama sempurnanya, dengan kualitas yang tidak pernah menurun. Hanya saja manusia yang tidak bertobat. Maka pada hari ini, saudara-saudara sekalian, kita sudah diberi penjelasan tentang siapa Roh Kudus. Pertanyaannya, bagaimana sekarang hidup kita? Apakah Anda sudah merasa Anda dipimpin oleh Roh Kudus? Atau sampai detik ini hanya Anda mencari Tuhan hanya untuk memvalidasi perasaan Anda? Kalau iya, mari bertobat. Anda harus turut kepada Dia. Anda harus mengikuti. Kalau dibilang roh ini memakai kebenaran, jangan pernah tinggalkan baca Alkitab. Kalau Anda merindukan Roh Kudus, mari bacalah firman Tuhan. Karena ia memakai kebenaran untuk diberitakan kepada diri saya. Untuk membuat saya mengerti tentang kebenaran. Sehingga apa? Akhirnya kita akan mempermuliakan Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau Anda di seluruh hidup Anda bisa bilang soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Itu semua karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Terpujilah Dia. Terpujilah Allah Roh Kudus yang membuat kita melihat kepada Yesus dan membuat kita mempermuliakan Yesus seperti Ia juga mempermuliakan Yesus. Mari kita berdoa.